warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materinya. Untuk di pertemuan kali ini kita akan coba membahas terkait membuat sebuah tabel di dalam dokumen HTML itu seperti apa, dan mungkin nanti kita coba kombinasikan juga dengan menambahkan CSS, di mana di pertemuan minggu sebelumnya kan kita sudah membahas terkait bagaimana sih kita bikin sebuah HTML dan bagaimana kita menggunakan sebuah CSS di dalam dokumen HTML ya. Nah, di malam hari ini di pertemuan kali ini kita coba membuat sebuah tabel yang dimana nanti kita coba sisipkan juga script CSS sehingga nanti bisa merubah tampilan tabelnya menjadi seperti apa gitu ya. Nah, mungkin di awal ya sebuah tabel terdiri dari dua elemen utama ya, yaitu baris dan kolom. Karena kan memang kalau di tabel itu ya hanya ada baris dan kolom gitu ya. Nah, cuman nanti tinggal kita sesuaikan setiap baris dan kolomnya itu mau seperti apa. Nah, tabel sudah menyediakan beberapa elemen untuk membuat sebuah tabel. Di antaranya nanti ada tag table, tag tr, tag td gitu ya. Mungkin nanti ada satu lagi yaitu tag th. Nah, itu yang akan kita coba praktikkan ya. Kita coba buat sehingga nanti membentuk sebuah tabel yang bisa menampilkan sebuah data ya, walaupun mungkin di dokumen HTML ini kan datanya kita langsung simpan secara default di dokumen HTML ya, tulisannya atau apa yang mau ditampilkan di dalam tabelnya kita langsung tempatkan. Nah, tetapi nanti ketika kita sudah misalkan menggunakan database, memunculkan data dari database ya sama saja gitu ya, cuma mungkin nanti ada berbeda metode cara penggunaannya atau penampilannya saja. Tapi kalau secara penggunaan tabelnya itu tetap sama ya, karena elemen dari table itu ini ya, dan karena tagnya ada tag table, tag tr, dan tag td. Mungkin nanti ya tadi kan sudah saya katakan ada satu lagi yaitu tag th. Nah, di mana tag table itu pasti berpasangan, ada tag pembuka dan tag penutupnya gitu ya, seperti umumnya pada tag HTML. Dan untuk tr pun sama ya, berpasangan, nanti tag td pun sama berpasangan. Jadi setiap tagnya untuk table ini dia berpasangan gitu ya. Kalau tag table ini sebagai global ya, sebagai pembungkusnya ketika kita mau membuat sebuah tabel. Nah, jadi tr dan td ini, untuk tr itu ditempatkan di dalam tag table-nya. Jadi tr itu adalah table row ya, table row gitu ya, untuk membuat sebuah row-nya. Dan untuk yang tag td-nya ini nanti kita pergunakan atau kita tempatkan di dalam tag tr. Jadi yang awalnya adalah ini ya, tag table seperti ini. Lalu di dalam table itu ada tag tr. Nah, di dalam tag tr ini nanti ada tag td. Jadi tag td ini yang digunakan untuk memunculkan data di dalam row setiap di setiap row pada sebuah table. Nah, ini nanti penulisannya seperti ini. Jadi ya, berurut dibuat ya, penulisannya sebenarnya boleh sejajar, boleh juga dikebawahkan seperti ini ya. Enaknya kalian ya,
enaknya kita saja ketika menuliskan skrip maunya seperti apa gitu ya. Yang penting apa namanya, hasil yang diinginkan ya sesuai gitu. Nah, ini kan dicontohkan seperti ini, diturunkan ke bawah, nanti isinya di sini. Nah, jadi ketika kita buat satu row pertama, nah ketika kita mau membuat, misalkan datanya ada beberapa data, nomor satu, nah ketika mau membuat yang nomor dua ya kita buat TR lagi gitu ya. Nah, jadi kalau TR itu tidak di dalam TR gitu ya. Jadi TR itu hanya di dalam table tag-nya. Ya, jadi urutannya, nah mungkin nanti seperti ini. Ada table TR, nah ini kan ada TH, ini nanti ada TD di dalam tag TR. Ya, jadi kalau TR itu di luar dari tag TR-nya. Jadi semacam berdampingan lah gitu ya kalau mau bikin beberapa baris nantinya. Nah, mungkin kita coba praktikan ya biar nanti hasilnya bisa muncul jadi seperti ini. Nah, kalau untuk kita praktikan ya isinya nggak harus sama dengan yang di modul, boleh nanti apa namanya terserah kalian gitu ya. Enaknya eh, datanya nanti mau apa mah nggak, silakan bebas gitu ya. Kalau saya tidak mengharuskan kalian sama, yang penting kalian coba mempraktikkan. Nah, kita coba, silakan nanti kalian buka melanjutkan yang kemarin saja, tidak usah membuat folder baru. Nah, misalkan kemarin kan sudah membuat folder CSS ya, ini folder globalnya, misalkan saya web dasar, lalu ada folder CSS, dan ada dua buah file latihan yang sebelumnya sudah kita pernah buat. Nah, mungkin di malam hari ini apa namanya, di pertemuan kali ini kita coba apa namanya, kita coba buat satu buah file baru ya untuk membuat sebuah table. Nah, tempatkannya adalah di folder globalnya. Misalkan saya coba tambahkan dengan nama table.html. Karena kita membuat table ya simpel aja ya, namanya table. Kalau kalian sih sebenarnya nama sih bebas gitu ya, yang penting ekstensinya .html ya. Nah, lalu enter. Nah, kita udah punya satu buah apa namanya, dokumen HTML gitu ya. Nah, seperti minggu-minggu sebelumnya, ketika kita mau membuat table ini, ya alangkah baiknya kita coba bungkus menggunakan dokumen HTML-nya, di mana nanti ada head dan body. Dan tabelnya ini kita akan tempatkan di dalam body untuk dimunculkan di browser nantinya biar sesuai dengan aturan dari apa namanya HTML-nya. Nah, pembuatannya enggak boleh seperti yang awal dicontohkan satu persatu, buat tag HTML-nya dulu, buat tag head, buat tag body, atau mau menggunakan perintah atau bantuan dari Visual Code-nya seperti ini, tinggal tanda seru ya kalau yang sudah bisa gitu ya, ininya otomatis. Kalau yang belum bisa, kalau yang sudah bisa jadi langsung seperti ini. Nah, kalau yang belum bisa ya untuk melancarkan nggak masalah gitu ya, tinggal ketik aja HTML lalu head. Misalkan kalau di head biasanya ada title. Nah, ini ya. Ini misalnya title-nya adalah membuat table. Nah, terus setelah head itu ada body. Nah, seperti ini ya. Nah, ya. Silakan terserah kalian nanti untuk membuat HTML-nya mau menggunakan bantuan dari Visual Studio-nya atau mengetik sendiri. Kalau saya sih menyarankan kalau bisa ya mengetik sendiri untuk membiasakan kalian gitu ya. Oke, kita coba buat sebuah table. Nah, tablenya kita tempatkan di dalam sebuah body gitu ya. Oke, kita kasih judul aja di sini pakai H1 biar kelihatan gede gitu ya. Membuat ya, misalkan H1-nya membuat tabel. Atau ininya kita kasih latihan ya.
latihan membuat table. Kita kalau untuk bikin tabelnya boleh nanti silakan ya, sesuai dengan yang kalian inginkan isinya gitu ya. Kalau di modul kan ini hanya sebagai panduan, sebagai contoh agar kalian ada gambaran. Nah ya, intinya kita coba membuat sebuah table. Nah, strukturnya seperti ini. Kita udah punya satu buah H1 sebagai judul gitu ya. Nah, untuk table kan tadi ya kita buat sebuah tag dulu dengan nama tag table. Nah, seperti ini. Kalau bisa kita turunkan ke bawah oleh kalian, sehingga nanti tag table ini menjadi sebuah pembungkus gitu ya, menjadi sebuah pembungkus untuk tabelnya nanti ya secara global. Nah, di mana di dalam table ini tadi ya ada tag tr. Nah, tag tr ini pun pasti berpasangan gitu ya, seperti yang table. Tag tr ini mau disejajarkan seperti ini silakan, atau mau diturunkan seperti ini pun silakan. Nah, jadi kan kalau di coding itu yang bagus malah seperti ini penulisannya. Jadi terlihat yang misalkan ini sejajar. Nah, ini kan ini berarti ada di dalam tag ini. Jadi apa namanya? Terlihat oleh kita gitu kan. Oh, ketika akan memperbaiki mana nih yang harus diperbaiki. Nah, ini ya table row-nya. Lalu di dalam tr ini kita tambahkan td ya, table datanya untuk memunculkan data. Nah, kalau untuk td dibuat sejajar seperti ini saja, tidak usah diturunkan. Tapi ya tadi ya balik lagi, apa enggak enaknya kalian mau seperti apa. Nah, misalkan di dalam td ini saya buat, coba saya buat misalkan ini nomor 1 ya, ini 1 gitu. Terus saya buat lagi ini, buat td lagi, ini misalkan Arif Maulana, ini namanya saya buat lagi td, ini misalkan Karawang. Nah, ini akan menjadi satu buah row, satu buah baris dengan 3 kolom ya, 3 kolom data yang akan dimunculkan ya. Nanti kolom pertama adalah isinya 1, kolom kedua Arif Maulana Yusuf misalkan ya, dan kolom ketiga adalah Karawang. Nah, oke, kita coba save dulu. Nah, ini kita coba apa namanya, kita coba running. Nah, ini kita refresh dulu, kan ada nih table, atau ketik di sini langsung boleh ya, table.html lalu enter. Nah ya, jadi isinya akan seperti ini. Ini 1, ini Arif Maulana Yusuf, ini Karawang. Dia terlihatnya seperti ini sebenarnya, kayak satu buah kesatuan, karena ini sebenarnya tuh terpisahkan oleh kolom-kolom ya, tapi tidak terlihat. Nah, biar terlihat bisa kita tambahkan atribut di dalam tag table-nya. Ininya kita tambahkan misalkan atributnya border. Bordernya misalkan saya kasih 1 aja. Gitu ya. Jadi biar garisnya terlihat. Ini kita refresh. Nah, kan terlihat ya. Ini 1, kolom yang pertama ini Arif, terus Karawang. Nah, jadi ini ada 3 kolom nih ya. Nah, jadi ini membentuk satu buah row, satu buah baris dengan 3 kolom. Kalau misalkan saya mau memunculkan nomor 2, gimana? Nah, ketika mau memunculkan nomor 2, ya berarti di luar dari tag tr ini kalian bikin satu buah tag tr lagi. Nah, seperti ini ya. Ini tr lagi. Berarti kan ini kan sejajar. Nah, di dalam tag tr ini kita buat juga yang seperti ini. Nah, ini biar cepat saya copy, saya paste di sini, isinya saya ganti. Misalnya ini 2. Ini saya ganti misalkan namanya
Joni gitu ya. Joni dari Bandung. Ya, seperti ini lalu di save. Nah, ketika di refresh maka akan muncul dua. Nah, kalau membuat untuk row berikutnya ya kita harus bikin TR lagi gitu ya. Kalau ini mau ditambah lagi kolomnya lebih banyak, ya tinggal tambah berarti di sini oleh kalian ya. Lebih banyak TD-nya ya berarti kan kolomnya akan lebih banyak. Nah, kalau mau menambah row ya tinggal ini sebenarnya nih. Yang kita ambil tambahkan di sini. Nah, ini jadi nomor 3. Ini jadi Budi. Ini dari Kalimantan misalkan ya. Save. Jadi seperti itu. Untuk membuat tabel sederhananya seperti ini ya. Jadi ada tag tabelnya, ada tag TR untuk membuat sebuah row-nya, barisnya seperti ini nih. Ingin menggunakan TR. Nah, kalau untuk kolomnya tadi yang menggunakan TD datanya yang mau dimunculkan. Semakin banyak TD ya maka kan semakin banyak kolomnya. Misalkan seperti itu. Nah, untuk membuat garis ditambahkan atribut ini ya, di dalam tag tabelnya sehingga ada garisnya. Kalau nggak ada ini ya kan kayak tadi garis bordernya nggak kelihatan. Nah, semakin besar ininya, misalkan ini saya jadikan 3, maka garisnya itu akan semakin tebal ya, semakin terlihat besar garisnya gitu ya. Jadi silakan nanti untuk membuat tabel ya sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, seperti ini kita udah jadi nih tabel. Cuma kan biasanya kalau di dalam sebuah tabel itu ada headernya. Misalkan ini tuh 1, 2, 3 itu apa gitu ya. Terus ini tuh apa, dan Karawang, Bandung, Kalimantan itu apa gitu ya. Nah, di atasnya kan misalkan nomor 1 ini adalah nomor atau no gitu ya. Terus kayak Arif, Joni, Budi ini adalah sebuah nama, dan Karawang, Bandung, Kalimantan ini adalah sebuah kota gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, berarti biar ada headernya, kita coba tambahkan di paling atasnya ya di sini. Kan ini TR paling atas ini nomor 1. Nah, berarti sebelum ini kita ini enter dulu ke bawah. Di sini kita buat satu buah TR. Nanti kalian buat satu buah TR baru. Nah ya, buat satu buah TR baru di mana isinya adalah TH. Kan tadi ya seperti saya katakan kalau di modul memang hanya tabel, TR sama TD. Nah, ada satu lagi yaitu dengan nama TH, di mana TH itu adalah table header gitu ya, table headnya. Nah, berarti ini kalau head itu sesuaikan dengan isi di dalam setiap row-nya ada berapa gitu. Misalkan di sini saya buat yang pertama ini nomor, ya, terus saya buat TH yang keduanya yaitu nama. Nah, misalkan saya hanya buat 2, ketika kita lihat di sini ya maka hanya ada 2 kayak ini, nomor dan nama. Lalu yang ini nggak ada nih gitu kan. Nah, maka ini pun harus sesuai nih. Jadi kalau misalkan TH-nya ada 2 ya harusnya yang TD-nya pun hanya 2 gitu ya, mengikuti headernya apa. Nah, karena ini ada 3, tambahkan satu lagi yaitu TH dengan isi kotak. Misalkan seperti ini ya. Kalau kalian nanti boleh contohnya mau apa, silakan ya, enaknya kalian saja. Nah, ya jadi seperti ini, di mana kita sudah punya satu buah tabel dengan memiliki header tabelnya ya, lalu memiliki isi dari tabelnya ini ya, dengan 3 buah row dan 3 buah kolom gitu ya. Nah, kalau yang header ini TH itu otomatis nanti warnanya kan ditebalkan dan ini nggak akan berubah gitu ya. Semakin banyak data ya terus dia bertambah. Jadi seperti itu ya kalau mau menambahkan untuk headernya. Nah, kalau mau menambahkan data row-nya ya berarti nomor 4 ya terus tambahin lagi TR gitu ya. Kalau mau nambah kolom
ya ini TD-nya diisi. Kalau misalkan yang nomor satu ditambah satu lagi, ya berarti semuanya harus ditambah satu biar sesuai. Ya, isinya seperti itu. Nah, ya, mungkin silakan kalian coba. Ya, untuk isinya boleh contohnya mau apapun, enggak, yang penting tabelnya bisa tampil ya di dalam filenya. Ini ya, sehingga hasil akhirnya kan seperti ini. Kalau ini kan sebenarnya nggak ada bordernya gitu ya, nggak ada garisnya. Nah, di sini kan nanti ada di berikutnya baru ditambahkan sebuah eh, apa atribut border dengan nilainya 1. Nah, berikutnya ada di sini tuh, nah ini call span gitu ya. Sehingga outputnya itu nanti jadi seperti ini. Kalau di Excel itu kayak di merger cell gitu ya. Jadi dua kolom atau dua sel digabungkan menjadi satu. Nah, di dalam HTML pun bisa ya dengan nama ini ya, call span. Jadi kalau call span itu jadi kolomnya dibuat jadi satu. Yang tadinya dua digabung menjadi satu ya. Nanti ada juga untuk row. Nah, ini row span gitu ya. Ya, sehingga yang tadinya tiga digabung menjadi satu. Ya, kalau kayak di Excel kan kayak merger lah intinya seperti itu. Nah, cuman kalau di HTML kan harus dengan perintah. Di sini kan apa namanya atributnya ini ya. Kalau untuk row ke bawah, kalau untuk kolom ke sebelah kanan, ke pinggir itu call span, kalau ke bawah row span. Nah, di sini kan ada tiga. Lalu yang tadi row itu ada dua. Maksudnya apa? Berapa kolom yang akan digabungkan. Nah, ini dua ini nilai ini adalah jumlah kolom yang mau digabungkannya. Ya, itu dua berarti dua kolom nih kayak gini. Kalau row kan tiga ya berarti tiga kolom yang digabung. Ya, oke kita coba. Nah, ya kita coba. Misalkan apa namanya yang TH ini nih nomor, gitu ya. Kita coba tambahkan. Kan apa namanya outputnya seperti ini. Nah, ini nih ya. Nah, ini kita coba tambahkan sehingga berubah apa tidak. Misalkan tambahkan atribut call span, kita tambahkan 2 lalu save. Nah, harusnya nomor dengan yang nama ini jadi nanti gabung. Kita coba refresh. Nah, seperti ini, nomor dan nama dia jadi gabung nih dua kolom. Jadi yang nama ini malah ngegeser gitu ya, dan kotak pun dia ngegeser, sehingga ya ada kekurangan di sini gitu ya. Nah, jadi kalau mau membuat table atau menggabungkan ya harus disesuaikan gitu ya, harus disesuaikan apa namanya, kita harus tahu kebutuhan kolomnya berapa kolom, row-nya berapa row, sehingga tidak ketika ada yang digabungkan tidak seperti ini, yang sehingga apa namanya yang harusnya headernya untuk kota jadi bergeser kan, karena memang ada penggabungan eh, dua kolom di awal. Nah, ya. Jadi kita harus tahu. Nah, kalau menggabungkan pakai ini untuk yang kolom, kalau untuk yang row tadi misalkan yang Karawang ini saya buat misalkan row span ini 3. Kalau 3 ya tadi menggabungkan 3 row ke bawah. Nah, jadi kayak gini. Ya. Nah, ini kan jadi bergeser. Jadi apa namanya? Tabelnya tuh malah jadi acak-acakan gitu ya. Nah, kita harus apa namanya? eh, harus bisa memprediksi ya. Nanti kalian tuh harus bisa memprediksi kira-kira kebutuhannya seperti apa. Ya, sehingga kalau misalkan mau digabungkan tidak berdampak ke yang lainnya gitu ya. Yang apa namanya yang digabungkan hanya yang itu saja. Nah, ini ya jadi satu perhatian buat kita ketika akan menggabungkan ini ya. Kalau ini kan ya mungkin datanya dihilangin yang lain, jadi kan sehingga eh, tidak seperti yang dicontohkan di sini kan,
dia bergeser ke sebelah kanan mencari kolom lain gitu ya, yang harusnya tuh dia kan adanya di sini, yang nama pun harusnya kan sejajar di nama, karena apa namanya, ada penggabungan yang menyebabkan dia bergeser sama seperti ini. Sehingga kalau kita ingin membuat sebuah tabel ya tadi ya, kita harus bisa memprediksi kebutuhannya seperti apa dan mana saja yang mau digabungkan ya. Ketika mau digabungkan ya kita harus mempersiapkan di sini ya. Ngaturnya tuh harus seperti apa agar tampilannya nggak acak-acakan gitu ya. Misalkan ini saya matikan dulu nih ya. Ketika ini nama saya matikan, maka kan posisinya kotanya akan ke sini. Dan untuk yang Bandung pun ini kalau dimatikan ya seperti ini ya. Bandung sama Kalimantannya. Nah, jadi rapi. Gitu. Kita harus bisa memprediksi seperti ini. Ketika ada penambahan, oh dari tiga orang ini kotanya misalkan Karawang satu, gitu kan, misalkan seperti itu. Kalau berarti kan coba kita tambahkan lagi di sini ke bawah. Nah, begini ya. Misalkan ini data yang keempat. Ini misalkan seperti ini. Nah, ini baru dimunculkan kan. Sehingga datanya ini kan sesuai gitu ya. Oh ternyata 1, 2, 3 kotanya Kerawang, tapi untuk yang keempat dia Kalimantan. Jadi kita harus mengetahui nih mana saja yang memang nanti akan terdampak oleh ini. Ini kan bisa diantisipasi. Nah seperti itu ya. Jadi kalau mau menggabungkan menggunakan ini, untuk kolom kalau row menggunakan ini ya. Ini untuk struktur sebuah table ya, seperti yang di modul ini. Nah, itu sampai sini ya, sampai penggabungan. Silakan nanti kalian coba biar kalian tahu oh prosesnya itu seperti apa sih gitu ketika memang membuat sebuah table, menggabungkan sebuah table gitu ya. Jadi ada gambaran lah misalkan seperti itu. Nah, ketika sudah kita membuat sebuah table, kita misalkan ingin biar table itu ya tadi ya lebih bagus gitu, ada warnanya. Nah, boleh kita kombinasikan dengan sebuah CSS. Nah, di sini kan ada nih contoh-contoh CSS-nya. Nah, kita coba gitu ya, penggunaan CSS-nya mah terserah kalian lah enaknya mau seperti apa gitu ya. Oke, misalkan ini bordernya saya hapus. Bordernya saya hapus, ini full span-nya saya hapus aja. Ini saya aktifkan, ini save, sehingga kan tampilan dari tabelnya seperti ini. Nah, ya, tampilan dari tabelnya seperti ini. Kita coba modifikasi buat sebuah garis, garisnya ada warnanya, gitu ya. Nah, untuk CSS-nya boleh menggunakan yang inline, menggunakan eksternal, menggunakan internal, enaknya kalian seperti apa. Nah, misalkan saya contohnya menggunakan yang internal saja. Di sini saya buat sebuah style. Nah, di mana di dalam style ini kita akan coba merubah ini tabelnya. Yang pertama berarti kita bikin sebuah tag yang akan dirubah menggunakan style CSS ya, atau istilahnya tuh kemarin apa ya, selektor gitu ya. Kalau di dalam CSS itu kita tentukan selektornya itu apa dulu ya. Nah, ini misalkan selektornya adalah table, lalu kurung kurawal buka dan tutup. Ini saya buat ke bawah. Nah, lalu table ini mau diapakan gitu kan, propertiesnya mau seperti apa, kita harus tahu agar jelas nantinya gitu ya. Oke, misalkan kita mau coba rubah
atau mau coba tambahkan sebuah border gitu ya, border sebuah garis. Berapa besar nih besar garisnya itu, misalkan saya buat dua px gitu ya, 2 pixel. Lalu saya buat solid. Maksudnya solid itu adalah garis, kan kalau ada yang garisnya putus-putus, ada yang titik-titik gitu ya. Nah, kalau solid itu garis lurus ya, dengan warnanya misalkan warna merah ya, red gitu ya. Jadi sebuah garis besarnya 2 pixel berupa garis lurus dan warnanya merah. Oke, kita save dulu, kita coba lihat. Nah, kita sudah apa namanya, sudah punya sebuah garis dengan bentuknya seperti ini, tapi ini garisnya garis luar saja gitu ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Oh, oke. Nah, di sini berarti tetap kita tambahkan bordernya, yaitu ini, biar keseluruhannya dapat. Nah, jadi tetap di dalam atribut tabelnya ini kita bisa tambahkan juga. Atau misalkan di sini ini misalnya 2px 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 ini kita coba hilangkan. Nah ya, kita refresh, malah nggak muncul. Oke, berarti memang tidak seperti ini. Ini harusnya kan ada border button, border top gitu ya. Maka biar langsung di sini aja ditambahkan atributnya ini 2. Jadi kalau yang di sini dia untuk menentukan solid dan warnanya gitu ya. Sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Nah, kalau apa namanya, mau menggunakan untuk mengasih warna, lalu misalkan kita mau tambah lagi apa namanya, tabelnya mau mau kita modifikasi seperti apa ya. Jadi biar apa namanya, biar tampilannya lebih menarik, lebih disukai ya. Misalkan nah ini TH gitu ya. Kalau TH ini saya coba buat misalnya ya, colornya menjadi warna biru. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, jadi yang TH-nya colornya jadi warna biru. Terus kita rubah lagi yang TD-nya nih. Yang TD-nya kita rubah, misalkan background-nya itu warnanya kita rubah menjadi ini. Kita bisa mengatur di sini. Oh, jadi seperti ini kan ya. Jadi bisa mengkombinasikan kan seperti yang di pertemuan minggu sebelumnya. Ya, kita bisa mengatur tampilan dari sebuah table itu mau jadi seperti apa gitu. Dan apa namanya, eh, ketika mau memberikan CSS-nya mau seperti apa tinggal kita tentukan. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini ya. Walaupun nanti boleh ya kalian berkreasi se apa ya, sekreatif kalian gitu ya, stylenya ini atau CSS-nya mau jadi seperti apa. Atau misalkan ada yang misalkan seperti ini, TD 2 hover gitu ya. Nah, ini saya buat hover jadi
backgroundnya background colornya saya rubah menjadi warna ini gitu ya. Jadi hover itu ini saya refresh ketika kursornya mengarah. Nah, jadi seperti ini. Gitu ya. Jadi ketika kursornya diarahkan ke TD-nya ya, isi dari tabelnya, maka warna background tabelnya itu akan berubah. Jadi bisa seperti ini ya. Akan berubah sesuai dengan yang sudah ditentukan nih. Dia mau jadi seperti apa nanti berubahnya kan. Kita sudah menentukannya. Ini kan backgroundnya jadi warna hijau misalkan. Lalu tulisannya kalau kalian mau merubah nanti tulisannya menjadi warna putih, nah seperti ini, ya tinggal tambahkan ya. Apalagi nih atributnya, propertinya dan nanti value-nya menjadi seperti apa. Nah, jadi seperti ini kan. Ketika disorot tulisannya jadi warna putih, backgroundnya warna hijau misalkan seperti ini. Ya sekreatif kalian gitu ya. Tadi kan seperti minggu sebelumnya yang sudah pernah saya katakan, untuk mengetahui properties dari CSS itu tinggal kita coba cari referensinya karena memang cukup banyak di dalam CSS itu properties yang bisa kita gunakan, ya tinggal kita cari referensinya agar nanti ada gambaran oh yang bisa dipakai. Nah, jadi seperti ini ya kalau membuat sebuah table, sederhana, gampang lah gitu ya kalau membuat sebuah table di dalam HTML itu ya. Umumnya ada tag table-nya ya, tag table-nya, TR dan TH dan TD. Ya kalau TH ini hanya sekali ya sebagai headernya saja. Kalau TD yang berulang-ulang karena ini yang menjadi sebuah isi di datanya. Gitu ya. Jadi kalau mau nambah terus ya TD-nya yang ditambah. Kalau TH cukup sekali karena dia jadi header. Nah mungkin untuk membuat sebuah table seperti itu materinya ya. Jadi apa namanya, silakan ya bisa kalian coba terlebih dahulu sehingga bisa mengetahui hasilnya seperti apa. Kalau untuk ini ya sekreatif kalian lah, berkreasi, silakan gitu ya, mencoba sehingga tahu nih oh kalau menggunakan table di dalam HTML itu seperti apa. Ya walaupun nanti kita coba kombinasikan, ya kedepannya nanti kita coba kombinasikan kebutuhan table itu seperti apa gitu ya sehingga tampilannya bisa lebih menarik kan. Karena kalau ini ya masih mencoba dasar membuatnya dulu seperti apa, minimal kalian mengetahuinya dulu gitu ya. Kalau sudah nanti membuat tampilan layout sebuah website misalkan nanti kita menggunakan sebuah table, kita coba buat gitu ya sehingga ya, kalian ada gambaran, kalian tahu dasarnya seperti apa. Ketika ingin membuat yang lebih bagus lagi kan oh sudah tahu nanti step-stepnya harus seperti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.